Saya akan mengawali dengan menyalakan lilin dan dupa. Para umat silakan menyanyikan lagu Kami Memuja. Terpujilah Sang Buddha. Sebelumnya, terimalah salam Dhamma, Sotihontu Namo Buddhaya. Untuk mengawali puja bakti pada pagi hari ini, kita akan melakukan penghormatan puja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Silakan buka halaman 23. Arahang Sama Sambuddha Bhagawa. Pedang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Yamamhako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawasata. Yasaja mayang Bhagavato dhammang rocema. Imehi sakare hitang. Bhagawantang sasadhamang sasawaka sanggang apipojayama. Andamayang Buddha Sabhagavato Baba Kanamakarang Karomase.
Tassam bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang sarana kamana patang bhatnamase. Bedang saranang gacchami. Amang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Andamayang pancasika pada patang bhatnamase. Panatipata weramani sikapadang samma diyami. Adinadana weramani sikapadang samma diyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samma diyami. Musawada weramani sikapadang samma diyami. Sora meraya majapama datana weramani sikapadang samma diyami. Andamayang buddhanusatinayang karomase. Ite piso bhagawan rahang samma sambuddho. Wejacarana sampano sugato lokawidu. Anutaro purisa dhamma sarati. Sata dewa manusanang Buddho Bhagawati. Andamayang dhammanusatinayang karomase. Swakato bhagavata dhammo. Sanditiko akaliko ehipasiko. Opanayiko pacatang weditabo vinyuhi.
Andamayang sangganusatinayang karomase Sopatipannom bhagavato sawaka sangho Ojo patipannom bhagavato sawaka sangho Nyaya patipannom bhagavato sawaka sangho Sami patipannom bhagavato sawaka sangho Ya didang cathare pore sayoga Tapore sapokala esam bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo Anutarang penyaketang lokasa ting Andamayang sajakirya gatayo banamase Nati me saranang anyang Dome saranang warang etena sajawa jena sotite hotu sabada nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena sajawa jena satite hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena sajawa jena satite hotu sabada Andamayang manggala sutang Bhanamase Ewam mesotang ekang samayang bhagawa sahwateyang viharati jetawane anata pendekasa arame Atako anyatara dewata abhikanta yaratia abhikantawana kewalakapang jetawanang obasetwa Yena bhagavate nupasangkami Opasangkametwa bhagavantang apiwadetwa ekamantang atasi ekamantang tethakosa dewata Bhagawantang gahata ya acapasi Baho dewa manosaca Manggalane acintayong Akang kamana sotanang
Brohi manggalamottamang asewana cabhalanang pandetanan ca sewana pojaja pojaniyanang etamanggalamottamang Patero padesawasoca pepeca kata punyata atasama panideca etamanggalamottamang baho sacanca sepanca Nayo ca susikito sobaseta caya waca etamanggalamottamang mata peto patanang petadhara sasanggaho anakola cakamanta etamanggalamottamang danan cadhammacariyaca nyatakanan ca sanggaho anna wajanikah mahni etamanggalamottamang arate verate papa majapana casanyamo apa mado cadameso etamanggalamottamang arawoca niwatoca santo teca katanyuta kalena dhammasa wanang etamanggalamottamang kante caso waca sata Jamananan cadasanang kalena dhammasakaja etamanggalamottamang dapaja brahmacariyanca arya sajhanadasanang panasa cikiriyaca etamanggalamottamang potasaloka cetang yasana kampati asokang werajang kemang etamanggalamottamang eta desa nikat wana sabatama paracita sabata satingga cante tante sang manggalamottamang di silakan dibuka halaman 107. Halaman 107. Andamayang Mahajaya Manggala Gatayo Panamase yang kencerat hanang loke wejate wedang poto ratanang bodha samang nati tasmasote bhavantu te yang kinceratanang loke
Wejadewe wedang poto ratanang dhamma samang nati tasmasate bhavantu te yang kincirathanang loke wejadewe ratanang sangga samang nati tasmasati bhavantu te. Kita bacakan artinya bersama-sama. Mustika apapun yang ada di dunia ini, yang beraneka ragam jenisnya, Anda sejahtera. Mustika apapun yang ada di dunia ini, yang beraneka ragam jenisnya, tiada satupun yang menyamai mustika Dhamma. Berkat ini, semoga Anda sejahtera. Mustika apapun yang ada di dunia ini, yang beraneka ragam jenisnya, tiada satupun yang menyamai mustika Sangga. Berkat ini, semoga Anda sejahtera. Halaman 115. Andamayang sotalado tiadi katayo panamase sotalado sukito wirulho buddha sasane arogo sukito hohi sahasabehinya tibi saat talada sukita wirulha buddha sasane aroga sukita hohi saha sabehinya tibi te atalada sukita wirulha buddha sasane aroga sukita hota saha sabehinya tibi. Semoga Anda beserta semua sanak keluarga memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan serta mendapat kemajuan dalam Buddha Sasana, selalu sehat dan bahagia. Semoga Anda beserta semua sanak keluarga memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan serta mendapat kemajuan dalam Buddha Sasana, selalu sehat dan bahagia. Semoga kalian beserta semua sanak keluarga memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan serta mendapat kemajuan dalam Buddha Sasana, selalu sehat dan bahagia. Halaman 121. Bhagavato sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba buddha nubhavena sada sote bhavantu te bhavato sabba manggalang rakanto sabba dewata sabadhamanubhavena sada soti bhavantu te bhavata sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba sangha nubhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, setelah mengulang parita-parita suci, ditambah sedikit parita pemberkahan, tibalah saatnya kita melakukan meditasi lebih kurang 10 menit ke depan. Pertama, persiapkan posisi duduk yang rileks.
Duduknya bisa bersila senyaman mungkin. Tangan kiri di pangkuan, telapak tangan kiri di pangkuan, lalu atasnya telapak tangan kanan. Pejamkan mata perlahan-lahan. Silakan manfaatkan waktu yang singkat ini untuk berkonsentrasi terhadap objek meditasi yang sering Anda latih masing-masing. Meditasi bisa dilanjutkan.
meditasi bisa diakhiri. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tibalah saatnya kita mendengarkan Dhamma Desana yang akan langsung disampaikan oleh Saudara Ira Samwaro Evan Prajongko ya, dengan topik kebajikan beriring bahaya. Untuk itu saya persilakan Saudara Evan untuk bisa maju memulai Dhamma Desananya. Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, sebelumnya marilah kita bersama-sama beranjali untuk mengagungkan Guru Besar Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi semuanya. Pagi, sehat? Sehat. Saya izin buka masker ya. Iya. Sotihotu? Sepi. Kalau Sotihotu jawabnya sepi. Sotihotu? Namo Buddhaya. Umat Buddha tuh gitu. Kalau Sotihotu sepi, tapi kalau Namo Buddhaya rame. Gak tahu kenapa. Padahal sebenarnya Buddha sendiri tidak menciptakan sebuah sistem salam. Tidak menciptakan tradisi. Intinya Buddha itu gak mau ngerubah tradisi yang udah ada tuh ya udah. Gak perlu dirubah. Bahkan pada masa itu Buddha itu lahir di sekarang Nepal ya. Bisa dikatakan Nepal. Di kerajaannya pun pada saat itu memang sudah banyak bertapa. Di hutan juga banyak bante yang bertapa. Pada saat itu masih bertapa. Bante itu sebutan untuk guru itu memang disebut bante, walaupun itu Buddhis atau bukan. Kemudian banyak tradisi lain, termasuk pada saat ini kita di altar ini juga, ini sebenarnya tradisi memang di India kuno memang sudah ada. Ketika kita menghormati orang, maka kita membawakan bunga, membawakan buah, makanan, dan macam-macam hal. Ya seperti misalkan saya sowan ke rumah kakek saya, guru saya, mbah saya, mungkin saya bawa kue, atau mungkin kalau orang-orang, beberapa orang ada yang bawa gula, kopi, macam-macam itu oleh-oleh sebagai tanda penghormatan. Akhirnya sekarang kita menghormati Buddha yang sudah parinibbana dengan memberikan persembahan di altar. Itu sebenarnya sih kita nggak ada Buddha itu mau merubah budaya-budaya yang selama itu masih bisa berjalan dalam ajaran Buddha, ya silakan monggo gitu. Bahkan ada selentingan kalau dulu tuh ada teman-teman yang mungkin di sini feminis ya. Feminis itu ingin dunia itu perempuan dan laki-laki itu bisa berjalan beriringan sesuai dengan apa yang mereka bisa. Menjadi presiden wanita juga silakan, macam-macam silakan. Ada yang ngomong, kenapa Buddha itu perempuan? Kenapa semua pemuka agama atau pendiri agama itu perempuan gitu? Saya lupa Bante siapa jawab. Buddha dilahirkan sebagai laki-laki karena memang dunia kita pada saat ini, universe ini adalah sayangnya universe patriarki. Jadi memang dari dulu konsep laki-laki lebih superior itu memang sudah ada sejak ribuan tahun gitu. Mungkin kalau misalkan dunia ini adalah dunia matriarki mungkin ya, perempuan yang dianggap sebagai yang superior, bisa jadi lahirnya pun ya Buddha sebagai yang pada saat masa itu sebagai mungkin perempuan, tapi kan di suta-suta memang Buddha lahir dari laki-laki.
Karena memang dunia ini yang superior ya konsepnya laki-laki. Semua ini tentang konsep Bapak Ibu Saudara-saudari. Termasuk konsep ya kita menghormat kepada Buddha, ada konsep anjali atau dalam orang Jawa ngomongnya manembah seperti itu. Manembah sama sembahan ada yang ngomong beda. Kalau sembahan itu cuma kita menghormat kepada yang sesama manusia itu sembahan, tapi kalau manembah itu yang lebih dihormati sebagai mungkin kayak Buddha, mungkin untuk mereka yang agama bukan Buddha seperti ke Tuhan, seperti itu. Termasuk ketika Buddha dilahirkan sebagai anaknya raja, yaitu memang pada saat itu yang dianggap sebagai sosok yang gampang untuk dihormati, sosok untuk yang mendapat prestis, bisa dikatakan kalau anak-anak muda zaman sekarang Buddha tuh dapat privilege gitu. Karena memang lahirnya sebagai raja, maka dia punya pengaruh yang lebih besar. Ketika melakukan sebuah hal, ajaran, itu akan mudah orang-orang mendengarkan. Tapi pada saat itu, mohon maaf mungkin karena ini online ya, nanti mungkin ada teman-teman yang non-Buddhis mendengarkan. Pada saat itu kan kita sudah tahu, pasti sudah tahu semua, kalau pada saat itu adalah agamanya agama para Brahmana. Pada saat itu belum disebut sebagai agama Hindu. Itu ada kasta kan. Kasta itu kan ada 4, bisa dikatakan 4 Brahmana, Ksatria, terus Waisnawa, Sudra, terus ada yang dikeluarkan dari kasta itu sendiri. Pada saat itu pun Buddha mengajar dengan bahasa Pali, bahasa Magadha. Itu bahasa rakyat loh. Itu bukan bahasa orang keratonan bahasanya. Karena pada saat itu orang-orang yang berkasta tinggi pakai bahasa Sanskerta. Dhamma dalam bahasa Pali, Dharma dalam bahasa Sanskerta. Bisa dikatakan Buddha itu rebel. Buddha itu menggebrak tradisi karena Buddha nggak mau ada kasta itu sendiri. Makanya Buddha mengajarkan bahasa Pali karena masyarakat awam pasti paham bahasa Pali karena memang itu bahasa mereka sehari-hari, dan orang-orang kasta tinggi mereka pakai bahasa Sanskerta karena orang yang tahu bahasa Sanskerta otomatis pada saat itu tahu bahasa Pali. Makanya saya tadi pakai kata Sotihotu, itu dari bahasa Pali. Kalau misalkan teman-teman kita di tradisi lain pakai bahasa Sanskerta, ngomongnya bukan Sotihotu, tapi Swastiastu. Bahkan kalau misalkan Nusantara ini masih Hindu-Buddha yang jadi mayoritas, ya kita nggak berandai-andai. Contoh aja, mungkin salam nasional kita itu Swastiastu, begitu. Karena Sotihotu dari bahasa Pali, Swastiastu dari bahasa Sanskerta yang memang pada saat itu memang tradisi Mahayana, Vajrayana itu besar di Nusantara. Dan termasuk sekarang yang di negara Thailand pun salamnya apa? Sawadikap. Itu buat cowok sawadikap, buat cewek sawadika. Sawadi itu ya dari swasti itu, karena mereka nggak bisa ngomong swasti, mereka ngomongnya swati gitu. Itu salamnya. Nah, makanya ketika kita ngomong Sotihotu, ya silakan boleh dijawab. Namo Buddhaya ya boleh dijawab. Bahkan kalau secara tradisional kan kita misalkan yang Chinese mungkin ada bahasa Mandarinnya sendiri, yang Jawa mungkin ada kayak Sugeng Enjing macam-macam itu. Termasuk kalau katanya Pak Karno dalam keputusan presiden itu salam nasional kita itu merdeka. Walaupun sekarang memang lebih banyak menggunakan salam agama. Jadi kalau para petinggi itu ceramah jadi harus urutan parade salam. Assalamualaikum, salam sejahtera, macam-macam itu. Sampai sekarang keputusan presiden itu belum dicabut. Pak Karno dari dulu udah ngomong salam nasional kita itu merdeka, tapi memang dari kita sekarang jarang dipakai. Karena ya mungkin konsepnya dari dulu itu kalau kita ngomong merdeka tuh seakan-akan itu salam 17 Agustus gitu. Jadi salamnya tuh harus merdeka gitu. Ya misalkan ini di depan altar terus saya ngomong merdeka teriak gitu, ya mungkin beberapa orang kaget. Wih gak sopan deh, ini ngarepe Buddha muni koyo ngono gitu. Karena teriak-teriak itu tadi. Nah, makanya saya ambil di sini tema saya itu kebajikan beriring bahaya. Ya ini emang agak clickbait ya biar banyak yang mendengarkan gitu. Soalnya kalau saya itu bingung juga.
kan udah lama saya nggak ceramah, kemudian SMP dulu saya memang sempat belajar pidato, lomba pidato, SMA sampai kuliah itu vakum. Makanya hari ini saya belajar tanpa slide. Dulu kalau pernah kan saya pakai slide ya, pakai slide itu, jadi lebih ketata. Kalau ini mau nyoba, saya itu tanpa slide kayak gitu. Ketika saya memutuskan untuk ambil tema kebajikan beriring bahaya, itu ya mungkin ini akan jadi pro kontra ya. Itu akan menjadi karena saya ada teman-teman saya kan juga teman saya itu kan plural, bahkan keluarga saya juga agamanya banyak yang bukan Buddhis gitu. Karena ya mungkin wajar ya, kalau orang Buddhis Jawa itu pasti banyak keluarga yang Islam, tapi kalau yang Chinese Buddhis pasti ada atau banyak keluarga yang Kristen atau Katolik. Jadi kita pasti sering kumpul, misalkan yang teman-teman Chinese mungkin kumpul sama waktu Natal, Tahun Baru. Termasuk saya kemarin Lebaran juga pulang. Saya juga ngasih angpau ke anak-anak kayak gitu kan. Nah, akhirnya hal-hal ini kan jadi plural, termasuk saya kumpul sama teman-teman saya SMA gitu. Ketika ketemu mereka ya ngomongnya nama budaya kayak gitu. Saya bercandain. Kamu tahu tak artinya nama budaya? Bapak Ibu tahu artinya nama budaya apa? Terpujilah Sang Buddha. Nah, saya ngomong, artinya loh, terpujilah Sang Buddha. Kamu memuji Buddha. Nah, gitu kan. Terus dia kaget. Loh, gitu. Tapi saya langsung counter balik ngomong. Loh, ya nggak apa-apa. Kalau kamu memuji Buddha sebagai sosok yang dituakan, sesepuh, guru, walaupun kamu nggak menganut agama Buddha, ya silakan. Cuma kan beberapa tradisi atau beberapa umat lain mungkin ketika ngomong terpujilah Sang Buddha atau namo Buddha itu kan bisa dikatakan, wah kamu ngomong itu berarti kamu ikut kaum ini kayak gitu. Itu kan mungkin beda lagi. Makanya saya ngomong, ya kalau kamu nggak nyaman melakukan itu ya kamu bisa ngomong sotihotu atau yowis salam biasa pagi apa malam lur gitu. Kan saya dari Ponorogo jadi biasa ngomong lur gitu. Saudara, lur, dulur kayak gitu. Karena ya edukasi ini saya lakukan ke teman-teman, takutnya mereka bisa dikatakan fanatik, nggak tahu artinya nama budaya, yang terpujilah Sang Buddha, kemudian mereka ngomong nama budaya, ya kalau itu tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, ya saya ngasih alternatif lain, sotihotu atau macam-macam itu. Seperti itu. Tapi ketika mereka fan-fan aja dengan nama budaya yang saya katakan tadi, kalau itu tuh ya itu cara menghormati aja. Ada orang sepuh, ada orang dulu tuh ada guru besar Buddha Gautama, walaupun saya bukan agama Buddha, terus saya memberi hormat ya nggak apa-apa, itu silakan. Bahkan sampai sekarang pun, karena kalau kita kan di agama Buddha kan seringnya Anjali ya, bahkan ketemu Bante Anjali, atau mungkin ada yang kalau ketemu Bante salaman mungkin. Kita sungkan ya kalau salaman sama Bante ya kan. Nah, bahkan saya sampai sekarang kalau misalkan maaf ketemu uskup, imam Katolik itu kan bajunya kan kalau waktu acara tertentu kan khas ya. Suster apalagi, kita tiap hari mungkin sering ketemu suster jalan. Terus saya lewat, saya otomatis gini. Karena refleks saya untuk menghormati ya seperti itu gitu. Menghormat seperti ini gitu. Nggak salaman. Jadi kadang kalau misalkan saya diajak salaman pun kagok sama teman-teman salaman. Satunya salaman, saya gini, terus saya gini, dianya gini. Itu kayak, piye maksudnya. Akhirnya, tapi sekarang kan kebanyakan gini ya kalau ketemu teman gitu. Seperti itu. Kemudian itu tentang cara kita menghormat itu kan. Dan apakah itu bahaya atau enggak kan, kalau itu masih dalam tahap wajar. Walaupun kadang, saya ya kadang iri kok. Teman-teman misalkan kayak Gus Durian, agama-agama lain, ketemu Bante Jayamedo itu ya salaman. Saya sampai sekarang ini nggak pernah salaman sama Bante Jayamedo. Bante Kanti itu juga nggak pernah saya salaman. Yang lain salaman. Pernah di Batu itu, kan kalau kita kan pasti biasa ya, ngomong Bante yang mulia gitu kan biasa. Kepada yang mulia Biku Kantidaro dipersilakan. Kepada yang mulia Biku Jayamedo dipersilakan. Waktu itu kumpul sama teman-teman Gus Durian di Batu. Ngobrol-ngobrol. Karena dari awal itu teman saya ada teman Katolik yang
dia udah tahu tentang tradisi Buddhis karena emang rumahnya di belakang wihara itu, jadi ke Bante ya kepada yang mulia gitu kan. Karena teman saya mengawali nyebut ke Bante itu yang mulia, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, semua yang tanya jawab tuh ke Bante, yang mulia gimana kalau misalkan, yang mulia bagaimana tradisi Buddhis, dari awal sampai akhir nyebut ke Bante itu yang mulia. Jadi rasanya kayak kita tuh di pengadilan rasanya. Bante disebut yang mulia. Apakah salah? Ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuma ya kembali ke konsep itu tadi loh. Di konsep kita itu kalau yang mulia, kalau misalkan konsep nasional yang mulia biasanya kita di persidangan. Tapi kalau di Buddhis ya yang mulia ya biasa aja. Bahkan di tradisi Kadam Choling, salah satu mazhab Vajrayana, itu udah nggak pakai yang mulia, manggilnya yang mulia itu kan disingkatnya YM ya. Kalau Samanera itu kan yang luhur. Manggil ke suhunya itu YM langsung singkatannya dipanggil. YM saya mau ini. YL saya mau ini gitu. Buat kita mungkin nggak sopan, tapi ya buat mereka yang menjalani itu ya saya akhirnya kalau manggilnya ya YL, ya YM seperti itu. Karena ya kita hidup di masyarakat yang bisa dikatakan Indonesia ini kan multi etnis, multi berbagai keragaman. Konsep itu pasti berbeda. Kadang kita melakukan hal baik, sama orang dianggap nggak baik. Pernah kan Bapak Ibu Saudara-saudari kan? Kita niatnya baik, tapi disalahpahami. Itu yang manusia biasa, kita umat awam biasa. Apalagi pejabat gitu loh. Pejabat kadang berbuat baik, pencitraan nih gitu. Banyak kita hidup di manusia yang kita hidup di masyarakat yang memang kita nggak bisa mengendalikan mereka semua gitu. Bahkan badan kita pun kita nggak bisa mengendalikan ya. Kalau misalkan saya bisa mengendalikan badan saya, ini hari ini saya nggak ada jerawat ini di pipi. Kalau bisa saya kendalikan ya, ayo sembuh yuk, ayo sembuh langsung glowing saya. Gitu. Kalau misalnya saya bisa mengendalikan ya, kita semua nggak perlu skincare, nggak perlu centella asiatica, nggak perlu apa itu AHA, BHA, macam-macam seperti itu, nggak perlu pakai sunscreen gitu. Bahkan badan kita bukan milik kita, anatta, akhirnya itu. Kembali ke ajaran Buddha anatta. Kebajikan itu kadang misalkan kita bilang beriring bahaya, ini kan sebenarnya bukan apa yang kita mau Bapak Ibu. Karena kama itu kan dari cetana, dari intensi, niat. Kalau kita memang nggak niat melakukan keburukan itu ya memang itu bukan jatah kita, itu bukan yang kita lakukan. Ini beda sama kita melakukan kebajikan terus muncul keburukan yang kita sadari. Contoh kayak misalkan apa ya? Saya mau ke wihara nih. Motor saya mogok misalkan. Saya ke wihara kan baik ya. Motor saya mogok itu kan pengkondisi. Kemudian karena saya mau ke wihara udah mau telat, motor mogok, mungkin saya kayak ngedumel. Itu kan akhirnya niatnya tuh pengen melakukan kebajikan, tapi dalam rangkaian kebajikan itu saya ternyata melakukan kama buruk. Karena kama itu bukan sesuatu yang munculnya itu 2 detik, 1 detik tuh enggak. Sepersekian detik. Kita meditasi tadi, duduk itu pasti banyak yang dipikirkan. Bahkan saya pun duduk di situ mikir, aku kok muni apa ya waktu ceramah ya. Waktu dhamma talk itu saya ngomong apa gitu lah. Itu ya saya bingung. Karena memang saya pada saat ini ya saya cuma bikin reng-rengan kasar aja. Saya nggak tahu mau ngomong fullnya di sini, fullnya di sini, fullnya di sini, fullnya di sini. Apalagi kalau biasa di sini kan kita dhamma talk sampai jam berapa, Bapak Ibu? Jam 12. Wih, jam 12 ya udah Bapak Ibu di sini, nanti saya jam 11 pulang kalau gitu. Sampai jam 11 kan biasanya. Itu kan lumayan lama untuk saya yang ngomongnya cepat, bisa dikatakan saya ngomongnya kan cepat. Kebajikan ini pernah diucapkan oleh salah satu Bante yang sudah meninggal di Thailand.
saking beliau ini memang mengajarkan tentang anatta dan beliau memang biku hutan. Biku hutan itu kan bisa dikatakan sufi, lebih sufi, apa ya? Tataran caranya memaknai hidup itu bisa dikatakan ya lebih kayak gitu kan. Toponya itu lebih gitu. Bante ini pernah ngomong ketika ditanya agama. Ketika ditanya agama, Bante ngomong, saya nggak punya agama. Kaget. Bagi orang-orang yang tatarannya belum sampai di situ, belum tahu tentang anatta, belum paham tentang anatta, bisa ngomong bahwa Bante ini sesat loh. Tapi buat kita, ini bisa dipahami ketika kita tahu bahwa diri itu nggak ada. Maka ketika Bante ini ngomong, saya nggak punya agama, sayanya aja nggak ada kok, itu siapa yang punya agama? Cuma karena potongan-potongan itu tadi kan akhirnya rame, muncul kontroversial gitu. Muncul kontroversi. Saya di sini nggak mau ngomong kontroversi yang baru terjadi Bante-Bante atau suhu yang lain karena sensitif. Jadi ya saya ngomongnya Bante yang sudah meninggal karena sampai sekarang pun pada akhirnya beliau tetap mendapat murid yang besar di tradisi Kamatana atau Bante Hutan dengan melakukan Butanga itu. Niat baik Bante aja dibegitukan gitu. Niatnya baik, termasuk saat ini kan sedang ada perjalanan Bante dari Thailand ke Indonesia yang dijadwalkan nanti nanti nyampe waktu Waisak Borobudur itu tanggal 4 ya, tanggal 4 nanti dijadwalkan tanggal 3 itu sampai di Indonesia. Semoga semua rombongan juga sehat, kita doakan bersama-sama. Itu pun banyak yang komennya ya, lo ngapain saya melaku gitu. Kenapa sih jalan? Kenapa nggak naik kendaraan? Yaitu, kita tuh nggak pernah tahu niat seseorang. Kita selalu menerka-nerka. Kita nggak tahu apa motivasi mereka. Termasuk ya, kebajikan kita kadang bagi orang itu disalahartikan ya karena ya kita semua hanya percaya sama apa yang mau kita percayai. Itulah hebatnya ajaran Buddha. Jangan gampang percaya. Kalau kamu mau membuktikan ya silakan gitu. Bahkan ketika ada orang yang ngejek misalkan, ngejek agama Buddha itu nyembah berhala gitu kan. Ya ini kan akhirnya konsep lagi karena ada konsep yang apapun itu, barang apapun, wujud apapun, rupa apapun, kalau misalkan ditaruh di depan, terus kita melakukan penghormatan itu dianggap berhala. Sedangkan di sudut pandang lain, bentar, gelegaan rek. Sedangkan di sudut pandang lain, ketika orang menyembah apa yang tidak kita sembah, itu pun disebut berhala. Akhirnya ya monggo, semua itu tergantung gitu. Karena balik ke konsep. Dunia ini konsep, dibentuk oleh konsep semuanya. Kemudian ada yang ngomong, apakah agama Buddha itu ateis? Apakah agama Buddha itu non-teis? Apakah agama Buddha itu teis? Saya pernah dengar jawaban itu dari Twitter. Kalau yang main Twitter mungkin ada Buddhis garis lucu itu. Itu yang megang itu salah satu romo di Bali, Pandita. Itu menjelaskan, ya monggo kamu mau menyebut Buddhis ateis, non-teis, teis, ya silakan. Kita beredar satu-satu ya. Ketika menyebut Buddha itu bertuhan, itu bisa, sangat bisa. Sayangnya memang Buddhis di Indonesia kan ada di masyarakat yang Tuhannya itu mayoritas Tuhannya personal, dipersonalkan. Sedangkan pada masa dulu, kakek buyut saya itu salah satu praktisi kejawen. Ketika ditanya tentang Tuhan, itu jawabannya sama persis dengan apa yang pernah
jelaskan Bante Panyawaro tentang konsep ketuhanan agama Buddha. Di YouTube ada yang 2 jam kalau nggak salah, durasinya 2 jam. Itu pun saya harus dengarnya saya percepat ya biar segera nangkep apa yang dimaksud Bante. Dalam masyarakat zaman dulu itu Tuhan atau Gusti itu tan keno kiniro opo, tan keno kinoyong opo. Jadi kita nggak bisa mengira-ngira seperti apa, kita nggak bisa menggambarkan seperti apa. Karena ketika kita menggambarkan sosok Tuhan, ketika kita menggambarkan yang kuasa, itu kan sejauh pikiran kita, bisa dikatakan itu menurunkan makna dari kesakralan yang kuasa itu sendiri. Itu dari pandangan teis. Jadi, apakah Buddhis bertuhan? Ada. Tapi apakah Tuhannya itu melihat, terus mengatur, terus berdiri, duduk, dan macam-macam? Itu kan kita enggak, di Buddhis kan tidak digambarkan seperti itu. Karena memang tidak bisa dikira apapun. Yang sempurna itu, kita sembah, sempurnanya enggak akan bertambah. Tapi kalau kita enggak nyembah, namanya sempurna masa berkurang. Kesempurnaan enggak akan berkurang. Kemudian kita berangkat dari kacamata non-teis. Non-teis itu kan tidak, kalau misalkan saya salah, benarkan di sini kan ada teman-teman muda-mudi pasti mungkin belajar tentang teis non-teis itu. Kalau non-teis itu tidak menitik beratkan laku hidup pada sosok Tuhan. Jadi ya Tuhan ada atau enggak ada, ya ibaratnya kita nggak ngurus gitu. Karena yang punya masalah manusia, bukan Tuhan. Tuhan itu nggak punya masalah. Akhirnya ketika dipandang dalam sudut pandang non-teis, ya monggo bisa-bisa aja. Apalagi dipandang dalam sudut pandang ateis. Ketika kita ngomong tentang ateis ini kan, konsep ateis itu kan berasal dari atheos. Theos itu kan deity. Dalam Yunani kuno dulu, semua dewa-dewi itu disebut deity. Jadi ini bukan kita nggak ngomong tentang monoteis atau politeis ya. Agama Romawi kuno dulu, semua dewa-dewi itu theos. Jadi mereka yang percaya pada hal itu, ya mereka orang-orang yang teis. Kemudian lambat laun maknanya bergeser ketika memang agama kuno Romawi yang ada dewa-dewa yang Hades, Zeus, macam-macam itu sudah tergeser dengan agama lain. Agama lain yang baru ini punya konsep bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan personal. Teisnya adalah mereka yang believe in personal God, percaya pada Tuhan personal. Maka kalau mereka nggak percaya sama Tuhan personal, disebut ateis. Lah kita kan Buddhis ini kan Tuhannya nggak personal ya kan. Ya akhirnya ketika orang-orang ngomong, Buddha itu ateis, ya itu konsep kalian. Kita di sini ada konsep ketuhanan yang Maha Esa itu. Itu akhirnya ya yang membuat agama Buddha bisa di Indonesia karena kok ya untungnya waktu dulu mendaftarkan di kementerian di negara, itu ada orang yang paham tentang konsep ketuhanan sama Tuhan itu beda. Karena imbuhan ke sama an ini kan tentang sifat ya. Ke Tuhan an, ya kan? Tuhan ini kan yang esa, yang kuasa, the supreme thing. Atau kalau tradisi Asia Timur itu ada yang ngomong mystic law, hukum mistis itu. Intinya yang paling unggul. Ketuhanan ini kan berarti kan kita mengakui bahwa ada daya kekuatan di luar diri kita kan. Bahkan kita pun seperti yang saya bilang, kita pun nggak bisa mengatasi diri kita. Ketika buah karma kita udah jadi pengkondisi dari kita, apa yang bisa kita lakukan ya gimana kita memanage diri kita sendiri itu. Makanya ketika ngomong tentang ateis, teis, dan non-teis ya monggo, apapun bisa. Bahkan ada yang ngomong agama Buddha itu bukan agama,
itu jalan hidup filosofi gitu. Ya saya balik. Kita itu kan di website itu ada wisdomlib.org, wisdomlib.org. Kalau Bapak Ibu mau cari-cari arti bahasa Pali itu di sana banyak, tapi harus tahu dasarnya. Misalkan namo itu apa? Jangan langsung gabung namo tassa bhagavato itu kepanjangan. Itu nanti nggak bisa. Dia kayak kamus online itu bahasa Pali dan bahasa Sanskerta bisa. Cuma sayang kalau bahasa Sanskerta itu kan susah ya. Ada banyak diakritiknya. Kayak R ada titik atas, T ada titik bawah, itu kan susah. Saya kasih ke orang itu ngomong agama. Agama itu apa? Agama itu secara etimologi atau secara tata bahasa, satu itu tradisi, dua itu ajaran, kumpulan. Makanya ketika di teman-teman tradisi Mahayana, agama itu merujuk pada kumpulan buku karena ya ajaran itu tadi. Ketika kita ngomong agama itu secara dasarnya adalah tradisi, semua masuk. Buddhisme sebagai agama ya checklist, oke, masuk. Bahkan kalau misalkan agama di Indonesia itu mau ditambah, kan ada kan yang ngomong bahwa kejawen itu bukan agama, itu aliran kepercayaan. Karena agama secara etimologi itu adalah tradisi, yaitu masuk agama. Cuma kan definisi dalam kamus agama itu adalah sistem kepercayaan bla bla bla. Itu kan dibuat pada masa-masa awal Indonesia ya tahun 90 ke bawah. Itu kan berdasarkan kongres kan. Jadi ya suara terbanyak, ikutnya suara terbanyak. Tidak berdasarkan etimologi lagi. Yang membuat indikator pun ya pemerintah. Agama itu harus gini, misalkan ada yang disembah, ada tempat ibadah, ada yang menyebarkan, ada kitabnya. Ya akhirnya kita tunduk pada konsep itu tadi, seperti itu. Kemudian, itu tadi kan saya sudah di awal tadi sudah menjelaskan perbedaan antara kebajikan niatnya baik, terus di rangkaiannya ada keburukan. Itu kan udah saya jelaskan. Nah, ini beda sama yang saya bilang tadi kan, kebajikan beriring bahaya. Karena emang orang lain nggak tahu maksud kita gitu. Cuma kerennya agama Buddha ini, selain kita tuh nggak harus langsung percaya, poin utama dari Buddhisme adalah kesadaran. Bahkan Buddha, istilah Buddha itu kan mereka yang sadar sepenuhnya. Dari sadar itu muncullah sabar, kebajikan, kebijaksanaan. Jadi batasnya sabar itu ya sadar. Orang yang kesabarannya habis ya kesadarannya pada titik itu gitu. 3 hal ini yang mungkin bisa saya uraikan ya kan. Bajik ya kita tahulah orang nggak mau disakiti ya kita nggak menyakiti orang. Kita pun nggak mau menyakiti diri sendiri, itu bajik. Sabar, ya sabar adalah gimana kita bertahan terhadap pengkondisi yang hadir di kehidupan kita. Tapi jangan lupa kita tuh ada bijak. Bijaksana itu harus dilatih. Lah kalau kita sabar terus, kita diinjak orang. Misalnya saya di sini, saya berdiri, Jason nginjak kaki saya. Saya kalau sabar ya cuma gitu aja. Saya menahan sakit. Fungsi dari bijak itu adalah, Jason, kakiku kamu injak, tolong agak minggir. Itu fungsi dari bijak itu. Dan itu dilatih. Sadar kita bisa melatih dari meditasi, mau samatha, mau vipassana, itu monggo. Beruntung sekali kita ini ada di Malang. Batu itu sekarang kan sedang tiap 2 minggu kan ada program pelatihan vipassana yang weekend. 2 hari itu monggo kalau misalkan mau daftar bisa menghubungi ke kantor, minta jadwalnya itu monggo. Itu ya walaupun mungkin cuma 2 hari, tapi kalau kita ikut rutin katakanlah sebulan sekali,
syukur-syukur setiap ada momen itu kita berlatih dengan guru yang berganti-ganti, itu kan insight-nya pasti beda. Misalkan saya dilatih sama Bante A, oh taunya itu yang bagian ini, kemudian dilatih Bante B, dapat tambahan dari hal ini, itu semua melengkapi. Disadar itulah makanya kita tahu bahwa gimana sih agar kebajikan kita ini bermanfaat bagi diri sendiri minimal, bermanfaat bagi pihak lain, nggak cuma manusia, tidak merugikan diri sendiri minimal, apalagi tidak merugikan makhluk lain. Seperti itu. Nah, banyak praktik-praktik yang sebenarnya niat kita itu baik, lah kok ndelalah itu karena kita kurang bijak akhirnya bisa berbahaya kayak gitu. Nah, misalkan misalkan saya niat bantu orang di jalan raya, ada anak kecil-kecil. Lek, bareng lek, nunut lek. Kadang ada kan. Sekarang mungkin udah nggak ada ya. Dulu saya waktu ke Malang awal-awal 2013-14 itu ada beberapa anak yang seperti itu kan. Kita mengandalkan iba, kebaikan, kemudian kita langsung naikin anak itu gitu. Naikin anak itu langsung jalan. Ayo nanti. Kita lupa. Sebaiknya kita tuh tanya dulu, loh, kamu mau kemana? Bapak ibumu di mana? Macam-macam seperti itu. Itu pun kadang kalau kita memang sudah melakukan kebijaksanaan, nanya bapak ibumu di mana, rumahmu di mana, kamu mau kemana, kamu dari mana, kita bonceng anak itu di tengah dunia yang penuh, kehidupan penuh plot twist ini, penuh, apa ya, plot twist itu apa ya? Penuh cerita yang kadang itu nggak kita duga, bisa jadi itu kan apa ya, anak buah dari sindikat mafia-mafia kriminal. Kadang kita udah bijak pun, kita nggak bisa lepas dari jatah kita. Apa yang terjadi ke kita? Ya emang lagi apes ya, kok yuk pas kena ternyata itu sindikat kriminal. Akhirnya kita, misalkan anaknya naik, terus ada yang teriak, penculik, penculik, penculik. Akhirnya kita digebukin orang atau gimana. Nah, tapi karena kita, misalkan kita udah ada bekal kebijaksanaan, kesabaran, dan kebajikan itu, ya sebelum digebukin kita ngomong, loh, saya nggak tahu, saya taunya ini. Seperti itu. Kita bisa meminimalisir keburukan apa yang terjadi pada kita. Walaupun mungkin keburukan itu tetap terjadi. Itulah kenapa Bante dalam tradisi Theravada itu kan juga tidak diperkenankan bercocok tanam. Karena ditakutkan akan melukai hati orang-orang yang percaya bahwa dalam kegiatan mencangkul, dalam kegiatan cocok tanam itu ada hewan-hewan yang mati. Walaupun secara cetana, secara intensi, secara niat, bisa saja itu mereka nggak sengaja. Cuma bijaknya Bante-Bante terdahulu, Buddha, itu winayanya ya memang tidak dianjurkan untuk bercocok tanam. Seperti itu. Sedangkan kalau kita melihat ke tradisi lain, winaya itu kan ada, sekarang yang ada di bumi itu ada 3, Bapak Ibu Saudara-saudari. Winaya Theravada, kemudian yang di teman-teman di Mahayana ini Dharma Guptaka winayanya, kemudian yang Wajra ini Mula Sarwastiwada. Nah, Dharma Guptaka ini, gampangnya Dharma Guptaka ini bisa dilihat dari suhu-suhu yang baju, yang jubahnya itu baju. Paham nggak? Nggak paham ya wes. Jubahnya baju ya. Kalau Bante Theravada kan jubahnya kan kain yang dililit jubah. Sedangkan kalau Dharma Guptaka ini yang jubahnya baju kayak Master Seng Yen, kemudian macam-macam ini. Nah, karena Dharma Guptaka ini lahir di dataran Cungkok pada saat itu kan pindah patah pada, saya lupa, Ko Indra biasa apa? Di zaman kaisar siapa itu kan pindah patah dianggap sebagai mengemis, dan
Kaisar nggak mau ada pengemis. Lah, karena Bante itu butuh makanan, kalau nggak boleh mengemis, gimana mereka dapat makan? Ya mungkin ada pada saat itu umat yang 1-2 orang datang ke wihara memberi makanan. Cuma pada saat itu kan ya di sana kan agraris juga, banyak cocok tanam. Akhirnya dengan cara itu mereka melakukan bercocok tanam, menanam tanaman, kemudian panen sendiri. Lama-lama panenan itu disimpan di lumbung ya, kalau bahasa sekarang di lumbung. Itu pun niatnya kan baik untuk memenuhi kebutuhan makanan. Cuma namanya Pak Bajita itu kan hidupnya selain membina umat juga bermeditasi, melatih diri sendiri. Lama-lama juga ada maling yang masuk ke lumbung mau curi makanan. Akhirnya kan biku-biku di sana pada masa itu ya akhirnya harus membela diri dengan cara-cara mereka. Ya itu yang setahu saya memunculkan Shaolin itu, memunculkan silat kasana, karena mereka harus bertahan agar apa yang mereka jaga ini nggak dimaling seperti itu. Kemudian sedangkan kalau kita di Theravada itu tidak boleh bercocok tanam, setahu saya di Mula Sarwastiwada itu juga tidak bercocok tanam, sama seperti kita untuk kita bisa dana makan hewani bisa, cuma pada saat uposatha bedanya melakukan vegetarian. Nah, di situ makanya kita kebajikan ini kita sebagai umat Buddha Theravada. Ya mungkin kalau misalkan di sini ada yang bukan Theravada ya saya mohon maaf. Nah, kalau misalkan kita ini sebagai umat Buddhis Theravada itu kan apa yang cocok sama kita. Sedangkan sama orang lain mungkin mereka cocoknya bukan di Theravada. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini adalah ya ayo kita internal itu juga dirukunkan. Karena semua sebenarnya cuma beda di konsep tradisi, konsep cara puja. Yang satunya Sanskerta, yang satunya Pali, kemudian diterjemahkan menjadi Mandarin, Tibet, itu cuma perbedaan-perbedaan seperti itu. Misalkan di Theravada kan kita memang mencapai kesucian kita kan dituntun untuk ayo kita segera ke Sotapanna terus lama-lama ya semoga nggak lama sih, ke Sotapanna kemudian kita jadi arahat. Seperti itu. Itu untuk di Theravada. Kita segera mencapai kesucian dengan ajaran Sang Buddha Gautama yang masih lestari sampai saat ini. Dan semoga selalu lestari. Kemudian kalau di teman-teman Mahayana ini kan bedanya cuma oh iya, aku pengen segera mencapai kesucian. Tapi aku juga pengen membantu makhluk lain untuk segera merealisasi kesucian itu. Makanya ada figur-figur yang walaupun mereka itu konsepnya, ada konsep seperti ini. Misalkan sudah mencapai kesucian, kemudian secara fisik mati atau meninggal, yang saya tahu ada konsep bisa terlahir lagi sebagai manusia untuk mengajar. Makanya terakhir itu kan setahu saya ada guru non Theravada yang meninggal itu biasanya kalau kita ada Bante, kalau Theravada kan meninggalnya semoga Bante terlahir di alam bahagia dan segera merealisasikan nibbana. Tapi kalau tradisi ini beda. Awalnya itu udah bukan Sabbe Sangkara Anicca, telah parinirwana. Kemudian di bawahnya ditulis semoga guru berkenan terlahir kembali menjadi manusia dan menjadi guru kami. Ini cuma perkara perbedaan kesucian itu tadi. Kemudian teman kita yang di Vajrayana, mereka tuh lebih ke arah gini. Aku tuh pengen mencapai kesucian, pengen membantu makhluk lain mencapai kesucian, kalau bisa sekarang, di kehidupan sekarang. Makanya kita melihatnya lebih banyak melakukan
puja atau bisa dikatakan amalan-amalan membaca tertentu berapa kali, kemudian ada gerak tertentu sama membentuk mudra. Nggak ada yang salah, semua ini tentang kecocokan kita aja sendiri-sendiri. Konsep itu tadi, dunia ini penuh dengan konsep kok. Beberapa waktu yang lalu pun di postingan juga ada debat kusir yang ini pasti akan selalu terjadi, yaitu tentang vegetarian dan non vegetarian gitu kan. Buddha dulu nggak makan daging. Loh, tapi ketika meninggal Buddha makan daging kok. Oh, itu bukan daging, itu berbentuk jamur atau macam sebagainya. Kalau saya menyikapi sendiri, ya Buddha itu kan sudah punya koridor tentang makan daging yang diperbolehkan. Ibarat kata kita itu kita tuh makan bangkai. Karena kita kan taunya hewan ini sudah mati, kita masak, kita olah, kita nggak pesen, kita makan. Seperti itu. Konsep ini yang kita pegang untuk sebagai koridor kita untuk tidak melanggar Pancasila yang pertama. Sedangkan mungkin ada di konsep pandangan lain yang, loh lah kamu membeli itu kan secara apa ya, bisa dikatakan secara data itu kan menambah data tingkat penjualan daging, katakanlah itu. Walaupun nama kita tuh nggak ada, misalnya, oh nama Eban beli daging. Lah emangnya kita waktu beli daging, pernah Bapak Ibu beli daging terus ditanya, namanya siapa Ibu? Oh Ibu A. Dagingnya berapa? 2%. Itu disetor ke kementerian. Enggak. Di koridor ini kan akhirnya kita punya banyak konsep kan. Jadi akhirnya yang vegetarian ya monggo. Itu bagus untuk mengembangkan welas asih. Untuk yang tidak vegetarian ya karena kita umat Buddhis dan tentang koridor pembunuhan itu tadi, selama kita tidak mengetahui, kita yakin bahwa ini tuh nggak dibunuh atas nama kita nggak pesen. Ya itu ya monggo. Pembunuhan ini kan di masing-masing tradisi kan banyak konsepnya. Di Buddhis sudah punya konsep ini. Tapi di konsep yang lain, ya nggak apa-apa selama nggak sakit, selama segera dan itu memang untuk bermanfaat ya monggo. Termasuk kita di umat Buddhis, di umat Buddha kan kita juga ada yang tidak boleh dimakan, daging-daging yang tidak boleh dimakan. Ini pun hebatnya Buddha lagi. Karena Buddha nggak mau kebajikan ini beriring bahaya. Satu, hewan yang nggak boleh dimakan, manusia. Ya, karena bukan kanibal. Karena kita bukan kanibal. Misalkan kita lagi makan daging itu, terus ada anaknya tetangga hilang. Kalau hidup di tradisi yang, jangan sampai sih, di budaya yang makan kanibal kan bisa jadi kita disalahkan. Loh, kamu nyolong anakku ya? Kok anakku hilang? Itu kamu makan apa? Kok ada jarinya? Nah, itu serem. Satu, manusia nggak boleh kita makan. Kemudian gajah, kuda. Ini nggak boleh kita makan karena pada saat itu memang kendaraan kerajaan itu gajah dan kuda. Takutnya kita lagi makan kuda, misalkan kuda yang kita emang bukan mencuri, terus ada petugas kerajaan pada masa itu ya, petugas kerajaan nyari kuda, kudanya hilang. Siapa yang makan kuda? Kita bisa difitnah loh, bisa jadi. Udah 3 ya. Kemudian anjing. Karena memang pada saat itu, satu, anjing itu kan hewan penjaga ya, hewan penjaga rumah. Kemudian di tradisi Brahmana India kuno pada saat itu kan anjing adalah hewan yang menuntun para Pandawa setelah menang perang Baratayuda itu menuju ke alam surga. Itu dituntun oleh anjing. Makanya anjing ini bisa dikatakan salah satu hewan yang walaupun tidak disucikan tetapi dihormati sebisa mungkin nggak dimakan. Itu anjing. Kemudian yang selebihnya semacam ular, kemudian ular, harimau. Ya kali kita makan harimau, ya apa sih? Hena, kemudian macan tutul, beruang, satu lagi saya lupa. Intinya ini memang hewan-hewan yang adanya di hutan. Nah, orang zaman dulu ngomongnya tuh gini, kalau kita makan hewan tertentu, katakanlah makan, saya makan kuda nil gitu. Oh jangan, kuda nil kan herbivora. Yang karnivora, saya makan harimau. Apalagi ketika Bante itu kan di hutan, dengan tradisi hutan itu kan dengan panas mengeluarkan keringat. Katanya keringatnya bisa dicium oleh teman mereka.
untuk menjaga itu maka tidak dimakan. Daging-daging itu nggak dimakan karena takutnya ketika Banti mengeluarkan aroma itu kemudian nanti akan diserang oleh temannya, misal kayak singa kayak gitu. Nah, akhirnya ini semua konsep juga. Sedangkan akhirnya kan kita kan di dunia ini kan konsepnya hewan ternak itu sapi, babi, kemudian ayam, macam-macam itu kita makan. Umumnya di dunia ini. Di belahan dunia lain kelelawar dimakan. Mungkin di tempat lain ya ular dimakan. Kucing dan macam-macam hal sebagainya itu dimakan. Akhirnya ini semua konsep. Ketika ada di sosmed itu kan biasa kan ada kayak hewan ini bukan untuk dimakan, jangan dimakan, kasihan gitu-gitu. Ya saya diam karena saya masih makan hewan. Akhirnya kan karena ini konsep ya konsep mereka memang makan hewan dan konsep saya nggak makan hewan itu, saya makan hewan ini. Akhirnya ya saya koridornya adalah selama itu hewan itu nggak dicuri. Kan kasihan, mungkin ada yang pernah mengalami kayak anjing, kucing dicuri untuk hal-hal yang nggak baik. Seperti itu. Kemudian kebajikan lain yang beriring bahaya, walaupun kita nggak niat, saya tekankan sekali lagi ya, kalau kita nggak niat, kita nggak ada cetana, itu bukan kama ya. Cuma ini adalah gimana kita melatih kebijaksanaan kita. Contohnya adalah, maaf mungkin habis ini saya bakal dihujat ya, kita melepas ikan-ikan predator di sungai. Beberapa waktu lalu, kalau nggak salah Februari atau ketika Imlek atau ketika Maga Puja, teman-teman di Surabaya ini muda-mudi Buddhisnya itu bekerja sama Ekoton, itu salah satu lembaga pelestarian hewan. Itu mereka melakukan fangseng. Saya lihat di daftarnya udah ada fangsengnya apa. Bagus. 1, ikan gabus, ya, ikan cana yang lokal, bukan yang ikan cana yang mahal. Itu dilepas di kawasan hutan mangrove di Surabaya Timur kalau nggak salah. Bulus juga dilepas. Kemudian selain cana, bulus, sama ikan-ikan lokal, ikan yang memang hidupnya di situ gitu. Kenapa? Ekosistem itu penting. Kita sekarang mohon maaf, kita hari ini ngerasa panas ini karena climate change, karena perubahan iklim, karena global warming juga. Itu kelakuan siapa? Ya kita, manusia. Buddhis dan konservasi itu sangat erat hubungannya. Misalkan kita dengan welas asih pengen, misalkan ada nih, kita kasihan nih, ada lele. Boleh difangseng? Boleh. Tapi di saluran irigasi aja. Jangan di sungai. Pada beberapa tahun lalu, kan kakek saya kan petani ya. Di sawah itu dilepas lele karena ikan itu juga bisa untuk mengurangi hewan-hewan yang mengganggu pada pertumbuhan padi. Itu dilepas di sungai. Jadi sungai pada zaman itu bagus. Sawah pada zaman itu bagus. Kalau sekarang saya kayaknya belum nemu di Malang yang ada ikannya. Di Jogja setahu saya ada. Jadi di sawah dikasih ikan juga gitu. Ikan mas bisa difangseng. Lele itu sebenarnya ada 2 kok. Lele lokal itu nggak apa-apa dilepas. Lele lokal tuh mungkin orang-orang yang umat senior biasa tahu kalau lele zaman dulu itu kalau kita beli pecel lele itu lelenya nggak segede sekarang kok. Lelenya itu bentuknya nggak gilik tuh kayak nggak bulat panjang gitu tapi lebih pipih. Kalau mentah itu bawahnya putih. Itu lele lokal. Kalau sekarang kan kebanyakan lele dumbo. Lele dumbo itu warnanya nggak hitam legam tapi lebih ke abu-abu. Nah, lele dumbo ini yang invasif karena lele ini hewan yang dia bisa bertahan di mana aja. Di lumpur dia bisa hidup, makan apapun bisa, sedangkan sungai kita butuh ikan-ikan kayak uceng, wader, ikan-ikan yang kecil-kecil, dan kalau ada lele ikan-ikan itu dimakan. Ekosistem ini yang
yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai kita niatnya menyelamatkan satwa, tapi kita merusak ekosistem. Syukur-syukur kalau misalkan Bapak Ibu punya kolam gede, terus mau fangseng itu lelenya wis tak masuknya nang kolam kuai gitu. Kayak gitu. Tapi kayaknya kalau lele di kolam pun mereka akan jadi kanibal. Karena lele selama makanan mereka nggak dipenuhi, mereka bisa makan sesama mereka. Termasuk beberapa tahun lalu kan ada yang melepas ikan alligator fish sama araipama. Iya kok. Ikan namanya apa yang panjang banget, biasa orang-orang ikan arapaima. Araipama. Itu kayak penyanyi ya. Itu arapaima itu di sungai. Itu gede banget dan itu makan ikan-ikan kecil. Itu yang nggak kita mau. Karena kalau dulu zaman SD belajar itu kan ada rantai makanan kan. Ikan ini, hewan ini dimakan yang ini dimakan ini dimakan ini. Kemudian misalkan burung. Burung ini juga akhirnya kita juga harus melihat kita fangsengnya di mana. Untuk wihara ini sawahnya lumayan jauh ya. Sawah setahu saya ada di Karangbesuki daerah sana, daerah Gasek belakang, dan ini ada lereng. Kalau misalkan mau lepas burung ya monggo. Cuma kita juga harus lihat bahwa ini nggak ada orang yang siap-siap untuk menjaring burung-burung itu. Fangseng pun kadang, makanya kalau beberapa umat, ya termasuk di Samagi Wirya, kita kan kalau fangseng kan nggak ngasih tahu kan dilepas di mana kan, untuk menghindari orang yang mancing itu tadi. Kemudian biasa kalau yang kita bunuh, yang kita lepas adalah hewan-hewan yang terancam terbunuh itu kayak burung pipit, burung gereja itu karena biasa mereka buat makanan ular. Kayak gitu. Kemudian makanya saya yang terakhir dulu kan kita fangseng belut ya, karena saya nggak nemu burung di pasar, karena emang kalau hujan itu pasti susah nemu burung. Belut ini saya lepas di kali, karena belut ini pokoknya dia ada lumpurnya, kedalaman 1 meter dia bisa hidup. Di sawah itu juga bisa. Itu saya lepas di sungai. Akhirnya ya monggo, kebajikan kita itu kita lakukan dengan berbagai pertimbangan. Syukur-syukur kalau misalkan kita punya akses, kita tuh niatnya fangseng, selain kita melepas hewan yang terancam terbunuh, kita juga bergerak ingin menyehatkan alam, menyehatkan dunia. Contoh kayak misalkan, saya lupa kok di daerah umat wihara mana di daerah Danau Toba mereka melepas ikan yang memang endemik dari Danau Toba, karena beberapa tahun belakangan ikan-ikan lokal di sana kalah sama ikan impor. Ikan-ikan impor tuh kayak ikan nila. Ikan nila itu juga dia tahan banting banget, bisa mengalahkan ikan yang lain. Kemudian ikan nila, ikan lele dumbo, lele lokal nggak apa-apa dilepas. Kemudian ikan yang biasa kita makan, gurami, ikan gurami itu yang biasa kita pengen menyelamatkan itu, tapi kita fangsenya di tempat yang salah gitu loh. Tapi kalau misalkan di saluran irigasi atau kolam itu nggak apa-apa. Mungkin ya nanti wihara ini punya kolam ai buat fangseng ikan. Oh, ada di belakang kayak kalau nggak salah itu. Cuma di Thailand tuh kayak gitu, Bapak Ibu. Di Thailand, Myanmar, umat-umat fangseng tapi fangsengnya di wihara. Jadi di wihara itu ada kolam, biasanya isinya anak-anak kecil kan kadang suka kura-kura yang hijau itu. Biar kalau udah gede mereka bingung tuh, dikasih ke wihara itu. Burung dilepas di wihara kayak gitu. Berangkat dari ini ya mungkin kebajikan kita ini walaupun secara niat kita tidak ingin membahayakan makhluk lain, ya semoga bisa memang tidak membahayakan orang lain dan kita dengan penuh sadar meminimalisir bahaya bagi yang ingin kita perlakukan dengan baik itu sendiri. Apalagi kalau kita ngomong tentang abaya dana, ini kan nggak cuma tentang fangseng, kita lihat orang-orang yang membutuhkan bantuan manusia, apalagi manusia itu kan orang yang bisa melakukan banyak kebajikan. Abaya dana ini banyak yang bisa kita lakukan. Kita menolong orang yang membutuhkan, fakir miskin. Tentu kita tidak melupakan sangga ya, ladang yang sangat subur.
itu kita bisa melakukan banyak kebajikan seperti itu. Jangan lupa untuk tetap semangat berbuat kebajikan. Jangan lupa untuk tetap dilatih sadarnya, sabarnya, bijaknya juga. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya juga mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan untuk kita semua. Dan akhirnya, selamat siang semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Saudara Evan. Semoga menambah pengetahuan kita dan memberi kebahagiaan bagi kita semua. Selanjutnya, karena waktu masih ada, kita akan belajar menyanyi ya Dhamma kita. Tapi hari ini tadi sepakatan ya sama Ailinda, kita belajar himnenya diliburkan dulu ya. Kita nyanyinya hari ini belajar lagu Happy Birthday. Kenapa kok Happy Birthday secara Buddhis? Karena hari ini ada ibu-ibu ya, yang ulang tahun. Itu baju batik merah. Ya, ditunggulah nanti akan dipanggil orangnya. Dan kemarin juga ada Suako ulang tahun, terus Ai Ana kayaknya nggak datang, ya, mungkin merayakan sendiri sama suami, ya. Terus ada di bawah ada Clarissa. Oke, siapkan musiknya, kita nyanyi dengan penuh semangat. Iya, yang bulan April ada lagi enggak? Jangan malu-malu. Nanti maju semua kita. Enggak digojlok kok, tenang aja. Jadi angkat tangan aja. Ada lagi yang ulang tahunnya bulan April? Belum? Oke, musik kita nyanyi dengan semangat ya. Dan bagi yang ulang tahun nanti tolong bisa maju ke depan. Oke, 1, 2, 3. Diliriki. Sing mempen rapal. Sajane Ailinda maju. Kamu hidup. Udah. Tunggu iklan. Happy birthday, happy birthday. Sambil tepuk tangan boleh ya. Happy birthday to you. Bu Enda boleh noleh belakang, ada sesuatu. Berdiri, Suako juga boleh berdiri, ditiup bersama liriknya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Liriknya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Untukmu teman kami ucapkan Selamat ulang tahun. Bu Enda tetap di depan. raihlah Terus cita-citamu, doa kami sertamu. Selamat ulang tahun, selamat salam kami untukmu. Semoga berbahagia, damai dan sejahtera. lirik. Suako juga maju. Untukmu Tunggu, belum. ucapkan selamat Ulang ulang tahun.
Raihlah Itu matinya 2 jam terus lagi, tenang. cita-citamu, doa kami sertamu. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, salam kami untukmu. semoga berbahagia, damai dan sejahtera selalu dalam Triratna. Tenang Bil, itu butuh kesadaran dan kesabaran. Untukmu teman Teks, kami teks. ucapkan Gampang. selamat ulang tahun. Ayo istrinya. Raihlah terus cita-citamu, doa kami sertamu. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, salam kami untukmu. Semoga berbahagia, damai dan sejahtera selalu dalam Triratna. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, salam kami untukmu. Semoga berbahagia, damai dan sejahtera selalu dalam Triratna. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Oh, yang di bawah ada Clarissa, tolong naik Clarissa. Semoga Clarissa nemeni Aijaing, Clarissa. selalu dalam Triratna. Tepuk tangan. Siapa yang bisa nebak Aijaing ulang Bu Endah hari ini ulang tahun yang keberapa? Ayo, kecuali suaminya. 17. Oh ya, 17. 17. Ya, ini tadi saya agak bingung bagaimana caranya mengajak Bu Endah ke atas karena duduk di bawah terus dan akhirnya berhasil. Ini jadi sedikit kejutan dari umat-umat buat Bu Endah, mungkin ada sepatah kata. Sebenarnya yang ulang tahun banyak nggak mau maju. Ayo, kalau belum dibarengi Bapak Ako, saya nggak ngucapin. Ayo, Clarissa juga yang di bawah. Terima kasih buat semuanya. Saya ini kayaknya berdua sama Ako. Kayaknya kita kumpul dulu 6 tahun yang lalu ya. Kita sama-sama nggak terasa udah 6 tahun telah lewat. Semoga di hari ini kita semuanya lah bisa selalu berbahagia, selalu sehat, kita selalu maju juga dalam dhamma dan dalam lindungan Tiratana. Itulah doa kita. Yang penting sehat. Kita tetap harus jaga kesehatan. Itu dari saya. Katanya kok idem. Katanya Indra, harapannya. Ayo, walaupun kita kondisi belum aman-aman banget, ayo kita tetap tingkatkan kemajuan daripada Samagiwirya. Ayo kita tingkatkan semuanya, dhamma kita, hati kita semuanya untuk kita bisa maju dalam dhamma semuanya. Itu harapan saya. Tepuk tangan. Ya. Kepada mungkin pada Pak Karso mungkin ada sepatah kata buat istri. Ya, sekalian pas di atas. Hah? Ya boleh apa? Ya. 3 kata aku sudah bisa nebak sih. Boa ini. Raihlah terus cita-citamu, doa kami sertamu. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat pagi teman-teman sedama, namo buddhaya, selamat pagi. Pada hari ini kebetulan adalah hari ulang tahun dari istri saya.
Jaing, dan kemarin adalah ulang tahunnya Akok. Nah, saya sama teman-teman tinggal nunggu mau diundang di mana gitu aja. Semoga Akok Jaing sehat-sehat selalu, juga siapa tadi Clarissa ya. Semoga sehat, tambah maju di dalam penyebaran dhamma. Terima kasih. Adanya moto enggak? Sudah. Nah, ya sudah. Kuenya bisa dipotong di bawah, nanti dibagi-bagi. Kali ini beda sama 6 tahun lalu, kuenya tidak berbentuk ya. Jadi tapi lebih enak. Tapi enak ini kok. Jadi acaranya tidak masalah, saya nggak berani pesen yang aneh-aneh. Jadi kue kacang saja. Ya, sekarang lanjut ke pengumuman. Tidak terasa ya, tanggal 4 Juni nanti kita sudah akan memperingati Trisuci Waisak. Jadi seperti biasa sebulan sebelum Waisak kita akan mengadakan SPD. Ya, biasanya namanya sebulan pendalaman dhamma. Tolong posternya sekalian. Nah, kali ini karena acaranya cuma Sabtu Minggu, namanya sedikit berubah jadi Pekan Pendalaman Dhamma. Nah, bisa dilihat tuh foto-foto pembicaranya. Ada Bante Utamo, Bante Teja Punyo Mahatera, Jaya Ratanotera, Bante Gunaseno Arya Puta, dan Ibu Nancy Marduli. Ya, khusus Bante Utamo nanti mengisinya hanya melalui Zoom, tidak bisa hadir ke sini. Tapi saya harapkan mau pembicaranya hadir di sini atau tidak, tetap ramai seperti Puja Bakti sekarang ini. Ya, untuk minggu depan tanggal 6 Mei mulai Sabtu ya. Jadi acara ini 6 Mei sampai 28 Mei. Minggu depan yang mengisi Bante Gunaseno Arya Puta. Lalu tanggal 7 Mei minggunya juga beliau yang mengisi. Nah, untuk jadwal dana makan nanti saya infokan lebih lanjut. Ya, jadi ajak yang lain mungkin yang belum datang bisa diajak ikut. Acaranya kalau Sabtu jam 6:30 mulainya malam ya. Minggu jam 9 pagi. Jadi nanti silakan dicatat dananya kodenya 003. Jadi misalnya 100.000 003. Ya, jadi terus bagi yang mungkin muda-mudi atau dari Bapak Ibu yang berminat menjadi MC dan juga pemimpin pengen latihan, monggo daftar di saya ya. Ya, lalu bagi yang ingin melakukan dana paramita pada pagi hari ini bisa ditransfer ke rekening yayasan seperti biasa dengan kode 100. Jadi yang tadi 003 dimulai minggu depan khusus acara Pekan Pendalaman Dhamma. Yang hari ini masih normal, kode uniknya 100. Kita lengkapi ya, demikian kita lengkapi kebajikan kita pada hari ini sebelum santap siang dengan membacakan Parita Patidana. Silakan buka halaman 122. Andamayang batidanang karomase punya sidani katasa yananya ni kata ni me tesang jabakino hontu satananta pamanaka ye piyago nawantaca mayang mata pidadayo dita meja pyaditawa anye maja tawerino sata tetanti lokasming te bumma catuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang
Yeti mangna pajananti dewa tesang niwedayung maya dinana punyanang anumodhana hetuna sabesa dasadahontu awera sukajiwino kema badan capapontu tesa sase jatang subha sadu sadu sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddha bhagava. Buddhang bhagawantang abhiwadami. Suwakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Satam Hawantu Sugitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihontu Namo Buddhaya.